Pernah nggak dibayar nggak? Pernah dong. Siapa yang berani nggak bayar? Paling banyak kamu make upin dalam satu hari berapa? Dalam satu waktu satu hari, pernah nggak? Baru kemarin 50 orang. 50, Allahu Akbar. Disampaikan bahwa ini namanya makeup Korea look. Nah kebetulan ini modelnya adalah istri saya semua ini. Oh gitu Cina. Mungkin bedanya apa? Rasa atau? Rasa. Korea lebih kimchi gitu. Kalau karena ternyata di depan kamera, di depan lampu gini panas ya Kang ya? Sebenarnya sih enggak, hati kali kamu yang gimana. Terus kupingnya kena kecapakan. Bilangnya, sorry gitu. Sorry. Tetap kan dibuka dan taruh sini. Teman-teman, tahu nggak sih di setiap pertunjukan, di setiap photoshoot, di setiap pembuatan musik video, pasti ada orang yang selalu bawa-bawa tas. Lu pikir bawanya lontong seperti yang Mas Dudi bilang, ternyata bukan. Isinya adalah alat makeup dan sangat penting alat makeup itu. Dan kebetulan dan saya bingung tadinya kenapa sih harus laki-laki di makeup juga gitu kan ya? Padahal kan ya laki-laki ya begini-begini aja ya, kayak ini muka bulat gendut gitu. Mau dibuat tirus juga ya sekarang mah udah ada edit. Bisa jadi kurus tuh. Jadi dari 100 kilo bisa jadi 30 sisanya. Itu penyakitan namanya. Dan kebetulan sudah hadir bersama kita semua di sini Dea Karhitawinata, betul ya? Katanya udah 15 tahun jadi makeup artis. Kita ngobrol-ngobrol sedikit yuk, banyak juga boleh. Sedang juga nggak apa-apa. Tergantung dari waktu yang dikasih produser punya sih ini mah. Kita ngomong 1 jam ternyata cuma sisa jadi 10 menit. Ya ngapain ngomong panjang-panjang gitu ya. Dek, ya, apa kabar? Baik Kang Bedi, Kang Bedi apa kabar? Dek, pertama kali kerja, dulu nih pertama kali ketika kamu flashback mundur tuh, pertama kali make upin siapa dan kapan itu tuh Dek? Make upin yang kalau buat, kan karena aku sekolah, terus buat dapetin sertifikasi tuh harus ada jam terbangnya ya? Oke. Itu pertama kali tuh acara-acara dahsyat. RCTI. Iya, RCTI, TV ya. Terus kayak SCTV Award, itulah pokoknya yang semacam acara itu. Biasanya sih yang di make upin band. Iya. Tadi ngomongin sertifikasi, memang perlu ya sertifikasi itu ya? Kalau bagi aku iya, karena kita kan skin to skin ya, Kang. Maksudnya skinnya? Tangan ketemu tangan. Kenapa itu tangannya tuh? Karena skin. Okay. Iya karena menyentuh area paling sensitif di kulit kita kan, kan paling sensitif di wajah. Kalau misalnya kita nggak sertifikasi, kita nggak belajar, kita nggak tahu jenis kulitnya, kita nggak tahu bentuk wajahnya, kita nggak tahu apa yang dibutuhkan sama kulitnya, apa yang enggak gitu. Oke, saya laki-laki nih ya. Dan kebetulan saya juga tidak terlalu dan tidak yang nggak suka lah namanya perawatan bla 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 dan sebagainya. Kadang-kadang mandi juga ketemunya ada sampo ya jadi sabun. Sabun jadi sampo sama jadi satu gitu. Dan yang penting mah bersih gitu. Karena zaman dulu juga cuma pakai batu doang gitu. Sabun muka dia apa ya? Apa nggak jelas pokoknya, Pak. Dan itu tuh memang sangat penting ya kalau kayak itu. Penting banget ya. Penting karena sekolahnya di mana dulu? Aku Puspita Marta International Beauty School. Puspita Marta ini. Punyanya Ibu Marta Tilar. Oh, dia sekolah memang ke makeup artist sekolah apa? Iya. Namanya sekolah apa? Sekolah kecantikan, sekolah makeup artist apa? Kalau aku ngambilnya yang sertifikat, ada banyak kelasnya. Aku ngambilnya sertifikasi yang professional makeup artist. Oke. Ya, foto and film professional makeup artist. Oke. Sertifikatnya diakuinya sama London. Sama London. Emang ada jurusan-jurusan itu? Ada yang untuk rambut, ada yang untuk rambut nomor berapa tuh? Angkotnya maksudnya jurusan nggak? Sorry banget guys. Iya rambut, oke.
Ya, oke. Ada yang hairdresser. Hairdresser nomor? Nggak tahu ya. Blok M itu. Ada yang hairdresser, terus ada yang wedding. Oke. Ada wedding juga. Ada banyak sih. Oh, berarti itu berbeda-beda, bener-bener clear berbeda-beda. Kalau ngomongin nih seseorang, saya mau jadi saya penyanyi, mau perform, make up-nya beda pastinya. Beda. Ketika saya mau perform dan kebetulan saya nikah, itu beda lagi. Aduh, iya beda lagi. Oh iya. Berarti ngikutin nikahnya dong. Iya, betul. Oke. Karena performnya di nikahan kan, atau di panggung lain. Bangun lain ya. Agak capek ya. Kenapa dia mau jadi seorang makeup artist? Karena dari dulu tuh suka banget ngeliat orang jadi semakin pede, jadi happy ketika dirinya merasa cantik kalau di cewek. Oke. Kalau di cowok, walaupun tadi kan pembukaannya, kok cowok juga mesti di makeup, gitu kan? Bingung saya juga tadinya, kenapa sih cowok harus di makeup gitu? Padahal. Iya, kalau di kamera, perbedaannya itu kalau cowok di makeup dan nggak di makeup. Kalau di makeup itu dia kulitnya jadi lebih glowing in a good way. Jadi kayak kelihatannya healthy skin gitu. Oke. Kalau nggak di makeup itu lebih berminyak. Jadi kalau di kamera itu mantul. Iya benar, kayak lagi main tenis ya. Gitu. Terus kalau misalnya ngelihat cowok abis di makeup tapi nggak kelihatan makeup di depan kamera, jadi udah di makeupin ya, tapi pas di depan kamera kayak natural aja gitu. Itu tuh jadi kurang tebal atau? Enggak, mereka juga ngerasanya kalau misalnya abis di makeupin dengan hasil yang kayak gitu, ngerasanya lebih pede gitu. Oke. Jadi senang aja ngelihat orang-orang jadi makin happy ketika abis di make upin gitu. Itu yang bikin jadi itu yang menggerakkan hatiku untuk jadi makeup artist. Terus kadang-kadang saya pernah lihat ketika pada proses photoshoot atau bikin video lah ya. Terus ada makeup artist datang. Terus dia sambil bawa apa namanya itu spons, terus dia gini. Itu emang nggak belang ya, si so tahu banget ya. Itu emang kan prosesnya ketika di makeup tuh kita udah jadi nih, terus lalu di proses photoshoot nih, 17 atau video ini, terus tiba-tiba ada director bilang, oh itu dulu. Itu taunya dari mana sih itu? Kalau kita ngelihatnya dari kamera. Kalau photoshoot biasanya dari kameranya. Terus sekarang kan udah pada pakai monitor ya. Jadi pakai monitor, kita ngelihat di monitor. Kalau misalnya dia sekali cepretan gitu terus mantul banget, itu tandanya berminyak sekali. Oh, berminyak. Iya, memang harus di tap pakai di bloating namanya, pakai face paper. Oh, berarti itu ada proses berminyaknya. Iya. Berminyak atau berkeringat? Berkeringat. Karena ternyata di depan kamera, di depan lampu gini panas ya Kang ya? Sebenarnya sih enggak hati kali kamu yang jadi ketahuan aku kalau sama senior. 15 tahun berkarir di dunia makeup artist sudah cukup lama belum menurut ya? Belum. Emang ada yang lebih lama lagi? Ada. Nama yang masih sampai sekarang eksis tuh masih ada. Siapa coba? Dari zaman dulu. Ibu Miao. Oh iya, Ibu Miao itu. Iya, kita pernah kerjasama kalau nggak salah tuh. Terus itu keren, itu bagus itu. Makeup artisnya Mimi Kade. Oke. Dulu Oma Dery panggilan. Oh iya, oke. Iya. Banyak sih. Itu keren-keren semua itu. Iya. Dan artinya karya-karya dia terbukti diterima, make up-nya lah, artisnya diterima di masyarakat dengan baik. Ya. Dan itu juga bagus-bagus sih. Saya juga acungi jempol lah. Udah lebih dari 15 tahun. Iya pasti sih. Puluhan tahun. Waktu saya kecil juga udah make up, nggak mungkin apa itu. Make up itu ada kiblat-kiblatnya ya katanya. Ya. Mungkin kalau sekarang yang saya tahu, saya juga tidak terlalu dalam. Saya ngedengar ada Korea, ada apa lagi? Ada Arabian, ada Arabian. Ada yang ke barat juga, Eropa gitu. Mungkin bedanya apa? Rasa atau? Rasa. Korea lebih kimchi gitu, asam gitu. Kalau Arab lebih kurma gitu. Arab lebih kurma atau
Eropa apa Eropa? Nah, agak keju ya. Oke, ini mungkin salah satu contoh yang Jelas, bisa disampaikan bahwa ini namanya makeup Korea look. Nah, kebetulan ini modelnya adalah istri saya semua ini. Oh gitu Cena. Sebutin dong urutannya. Yang mana yang ke satu sih? Ini Eis. Dede. Oh Dede. Iis ya, ini ya Iis ya. Itu bukan, ini Ani namanya. Oh Ani. Nah, ini Korea look teman-teman. Ya. Tapi secara spesifik susah menjelaskan kalau saya sebagai laki-laki. Tapi kalau teman-teman wanita tentu akan lebih memahami bahwa oh iya ini Korean look. Nah sekarang kalau ngomongin Arab gimana? Nah, matanya tuh lebih tegas. Lebih lebih tegas ya. Lebih tegas, foundationnya lebih tebal. Terus apa lagi tadi Eropa, Iya. Europe. Europe. Ini sampai ada yang menarik juga ini ya, ada American sama Europe. Iya, itu aja bedanya. Oh, ini udah beda nih. Iya. Bedanya cuma di warna lipstick. Apalagi coba. Oke. Ayo, temukan Warna- 5 perbedaan. Jadi Ini main game. warna lipstick bentuk alis, Iya. terus bulu mata bawah, Iya. warna rambut, Benar. Baju Iya juga sih. baju. sama ini yang gerli-gerli bening-bening ini. Oh iya. Glitter-glitternya ya. Sama mungkin rasa kali ya. Ya. Sama. Orang Amerika sama orang Eropa beda. Orang Amerika rasanya apa, Kang? orang Amerika rasanya tuh nggak tahu lah, gitu aja lah Bu ya. Dek, pertama kali makeup artis siapa, Dek? Pertama kali makeup artis makeup yang profesional ya, bukan jadi magang lagi ya. Ibu Jajang Cenur, aktris. Aktris dia. Ya, sama kalau aktornya Om Matias Mucus. Ush, keren banget itu dua-duanya tuh. Orang teater dua-duanya. Iya. Ya, betul ya. Berikutnya lagi Vino G. Bastian Oke. sama Marsha Timothy. Fans gua banget sih itu dua-duanya. Kan kalau saya pribadi gitu, Dek, kalau ngomongin seorang makeup artis tuh kayak bartender. Meracik. Satu meracik, satu dua kadang-kadang kalau di Amerika atau di Eropa tuh kalau bartender jadi teman ngobrol ketika kita sedang sendiri. Betul. Sambil dia ambil bikin minum, si bartender nanya, nama siapa Om? Atau sama siapa kakak? Nggak ada kakak ya kalau boleh. Dia nanyain terus ngobrol. Nah akhirnya dia suka ada curhat seputar kehidupan lah. Di makeup artis ada nggak kayak gitu? Apalagi prosesnya lebih lama dari pembuatan minuman loh. Ada banget. Jadi pertama kali yang bikin aku pengen jadi makeup artist itu kan sebenarnya cuma pengen ngeliat orang lebih happy ketika udah di make upin. Ya. Ternyata setelah jadi makeup artist hasil sekolahnya kepake, Ya. cuman semuanya improvement lagi kan. Tapi yang nggak ada di sekolahan itu adalah ternyata adalah menyelami perasaan klien Yang yang saat kita itu. handle. Saat itu. Saat itu kita handle karena kalau di makeup artist itu kadang-kadang kita bisa sampai masuk ke ranah paling pribadinya. Aku kan makeup juga tapi sedikit-sedikit ngerti sama hairstyling kan. Jadi kadang-kadang aku juga ngerjain rambut. Udahlah masuk ke area paling pribadi di kamarnya, aku pegang mukanya, aku pegang rambutnya. Yang mana itu adalah area kepala kan. Sambil ngobrolin. Sambil ngobrol gitu. Jadi mau nggak mau akhirnya tuh bisa ilmu yang paling ini adalah psikologi. Jadi akhirnya bisa mendengarkan cerita dari banyak orang dengan segala perasaan mereka di hari itu, di saat itu gitu. Kadang-kadang ada yang lagi bete, ada yang lagi bahagia tapi bahagianya udah sampai mentok banget gitu. Girl, gue happy banget tapi happy-nya tuh udah mentok deh gitu. Itu pernah gitu. Terus kayak ada yang lagi nggak jelas perasaannya gitu. Seru. Jadi mungkin kayak kalau misalnya saya anggap saya lagi di makeup sama dia gitu. Nanti malam saya mau ke ulang tahun anak saya misalnya. Ketika mau ke ulang tahun tapi tiba-tiba Kang Udang ngeliat gini.
Terus tiba-tiba dia bercucuran air mata, kenapa gitu ya. Terus akhirnya dia cerita gini, Dek tahu nggak Dek, ternyata suami saya saat ini sedang berada di sebuah, nah gitu. Mungkin nggak cerita kayak gitu? Pernah lagi. Dan ternyata, oh ya bener ada. Pernah yang sampai nangis gitu. Jadi lagi make up tapi Break dulu dong. Iya, dikasih waktu dulu aja, dikasih ruang untuk dia nangis. Nggak apa-apa, nangis aja dulu. Itu kan, ya itu juga kan, ini masalah profesionalisme. Ketika ngomong ngedengerin underground, gosip-gosip underground lah. Yang ketika kamu lagi make up artis, terus dia lagi, tiba-tiba lagi ada masalah, dia lagi sebel sama cowoknya, sama suaminya, sama keadaannya. Berarti berat juga ya, karena kamu harus tetap. Iya berat. Untungnya ya, aku punya kemampuan lupa. Jadi Antara untung atau memang pelupa, ini. Enggak, kadang-kadang ya, waktu awal-awal sih berusaha untuk mendengarkan dan mencari solusinya. Karena gitu ya, kadang-kadang kalau misalnya dengerin cerita orang, mau nggak mau refleks suka jadi memberi solusi ya kan. Tapi lama-lama seiring berjalannya waktu, aku tahu bahwa buat perempuan, apalagi yang di make upin kan rata-rata perempuan ya. Yeah. Buat perempuan biasanya yang mereka butuhkan tuh bukan solusi, tapi hanya hadir dan mendengarkan aja gitu. Jadi aku tidak berusaha untuk mencari solusi dan bawa masalahnya pulang ke rumah gitu. Tapi ya udah aku dengerin, ya udah kalau misalnya nanti butuh cerita lagi ya chat aja atau enggak telepon aja. Momen artis ketika kamu make up yang paling berkesan sama dia. Ketika misalnya gini nih, ada syuting di daerah Puncak. Jalan udah 3 jam yang lalu, tapi tiba-tiba macet. Wah, diteleponin, udah naik motor nggak mungkin, tiba-tiba karena di luar hujan. Tapi orang udah pada nungguin semua kamu di sana tuh. Terus tiba-tiba pas nyampe, ternyata cukup waktunya dan pas. Itu kan antara momen kesal di perjalanan, kemudian diteleponin dari sana terus, sementara memang tidak memungkinkan di luar hujan, mau naik ojek juga nggak ada gitu. Ada nggak momen-momen kayak gitu? Ada, tapi nggak sama artis sih. Aku baru aja terjadi. Sama siapa? Buat syuting sebuah konten iklan. Oke. Telat bangun, nggak denger alarm. Telepon nggak, pokoknya semua itu berantakan ya? Berantakan aja. Akhirnya udah diteleponin sama produsernya 10 kali kayaknya. Yang ke-10 keangkat. Harusnya kita berangkat, lokasinya di Puncak bener. Harusnya kita berangkat tuh jam 5, setengah 6 itu kita harusnya udah estimasi sampai ya. Terus aku setengah 6 baru bangun. Terus udah gitu kayak ya udah deh ditungguin ya depan pintu tol gitu kan. Oh, mereka rombongan rame-rame mau naik ya, oke. Terus udah deh tungguin ya depan pintu tol gitu. Udahlah nih naik Gojek kan, bawa koper naik Gojek. Untung dekat sih pintu tolnya. Terus nyampe ke sana aku pikir aku akan karena makeup itu adalah divisi pertama yang ditungguin sama banyak orang kan? Iya. Kan yang lain ngeset lampu, kamera, segala macam makeup gitu. Kamera selesai. Itu lama lagi kan? Iya, lampu dan kamera set harusnya makeup tuh udah selesai kan? Jadi kayak, aduh, gue bikin telat gitu. Ternyata pas sampai sana, pintu gerbang lokasinya aja belum kebuka. Jadi kayak, tapi sepanjang jalan tuh nggak berhenti kayak aduh telat ya gitu kayak aduh ini bikin telat, aduh produksi molor nih gara-gara aku gitu. Aku nggak enak banget nih nyampe ke sana, aku harus minta maaf gitu sama semua orang. Pas nyampe ke sana ngelihat orang-orang tuh masih nungguin ngantri mobil. Iya, mobil-mobil tuh masih di luar terus masih nungguin gerbangnya dibuka. Ternyata telat-telat banget gitu. Dan estimasi rapnya juga masih sesuai sama rundown-nya. Jadi itu baru aja. Yang paling berkesan artis? Yang kamu make up? Yang paling berkesan dari nol gitu tiba-tiba ya, artinya kan dia baru mandi lalu di make up ternyata wah cantik sekali gitu ya. Yang paling berkesan banget sebenarnya adalah Om Matias Mucus. Oke. Karena bukan hasilnya wow, tapi dari Om Matias Mucus aku banyak banget belajar. Jadi aku ketemu sama Om Matias Mucus itu di project film pertamaku, Toba Dreams. Toba Dreams, iya. Oke. Udah ada di Netflix kalau nggak salah. Jadi di situ itu pertama kali aku di film. Beneran gak ngerti continuity itu apa, beneran gak ngerti istilah-istilah film gitu. Iya, special effect tuh apa, itu 4 tahun setelah aku lulus dari Mata Tilar. Terus Om Mucus tuh dengan sabarnya ngajarin aku kayak
gini, kalau mau bikin uban-ubanan tuh gini deh, coba siapin ini aku butuh ini gitu. Terus dia yang ngasih tahu gitu, terus kayak kalau mau tambahin kerutan tuh gini deh gitu. Karena aku nggak belajar itu kan di sekolah gitu. Itu apa namanya makeup karakter ya? Makeup karakter, aku Betul nggak ya? belajar makeup karakter di sana gitu. Terus jadi kayak gini deh, kalau mau bikin kerutan tuh pakai mana pensilnya, sini taruhin gitu. Itu tuh membekas sampai sekarang, kayak aku diajarin banyak trik dan tipsnya sama Om Ucus. Karena itu berhari-hari, berbulan-bulan ya? Syutingnya hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan ya? Hampir 2 bulan. Ya, setiap hari make upin Iya. Om Matias Mucus. Iya, itu tuh beneran Keren sih itu. Iya, sampai kayak maaf ya Om gitu, nggak apa-apa gitu, gini ya deh gitu, ini gini, nanti ini, udah sok kamu tinggal pakein bedak tabur gitu, atau enggak ini kamu tinggal hairspray. Bedak tabur tuh gak bedak. Terus powder. Orang dulu banget bedak tabur ya, sorry. Terus, Dek, apa namanya, kan kalau ngomongin makeup seorang artis itu paling beberapa lah, band paling banyak juga kayak misalnya 8 atau 7 lah gitu. Sekarang paling banyak kamu make upin dalam satu hari berapa? Dalam satu waktu, satu hari, pernah nggak? Berapa kemarin? 50 orang? 50? Allah Akbar. Nggak, aku doang. Aku sama tim. Ya, oke, timnya lebih balesnya 5 gitu ya, atau 4 gitu. 3 orang. 3 orang. Kalau 3 orang berarti 50 orang suruh ngejejer kali ya. Sini deh, gini. Bibirnya. Kayak ngegaris ya. Tingginya disamain semuanya ya. Nanti terserah kalau tiba-tiba lipstiknya dia di sini, bukan urusan saya kan. Abis itu nama aku udah nggak ada, hilang. Jangan pakai Tapi itu serius 50 orang. 50 orang. Berapa Kan jam? Satu hari. Berapa jam itu? Enggak, itu 50 orang tuh ternyata nggak sehektik itu, karena aku kan makeup buat company kemarin, adalah sebuah company gitu. Jadi datangnya based on mereka selesai meeting, mereka lagi commitment kerja gitu ya. Jadi, iya paling banyak tuh 3 ya, dalam 3. satu sesi 4 sampai 8 orang. 4 sampai 8 orang datang gitu. Jadi Ya, oke ya udah lah. bagi aja, kayak misalnya cowok-cowok siapa yang pegang gitu, yang cewek-cewek aku yang handle, rambut udah ada yang handle gitu. Seru. Seru. Pernah nggak dibayar nggak? Pernah dong. Siapa yang berani nggak bayar? Adalah sebuah penyanyi dari negara lain, bukan negara kita. Penyanyi dari negara asing, negara orang. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Coba inisialnya. Aduh, nggak tahu lagi namanya, susah banget Kang. Sumpah, susah banget namanya. Aku tuh nggak tahu. Aku disebutin berkali-kali namanya. Cuman aku nggak pernah ini. Cuman dia tuh beneran kayak punya fans yang banyak banget di Indonesia. Orang negara mana? Aku lupa deh, Thailand kalau nggak salah. Orang Thailand? Heeh. Orang Thailand nggak bayar. Itu di tahun 2012-an lah, kayak 2012. Kalau sama bunga tuh bisa beli rumah itu tuh. Idol pada masanya gitu. Jadi aku tahu dia punya fans banyak di Indonesia, karena waktu itu tuh kayak lagi meet and greet ya fan meeting gitu. Dari turun Mobil? fan aja tuh, wah udah teriak-teriak gitu kan ya. Hah, dia siapa? Gue nggak kenal gitu. Dan dia nggak bayar. Enggak, sebulan kemudian ke kamera sumpahin itu. Enggak, jangan. Kalau nggak doain. Semoga kamu makin sukses, makin sehat. Nah, Makin banyak fansnya, ya Iya. kan? Biasanya gitu ya. tanya rekening ke saya nanti nomor rekeningnya. Ah, gitu. Ya boleh, ke Kang Widi. Ya boleh. Kemudian kan kalau ngomongin di Indonesia ini kan, kalau kamu pernah make up penyanyi pop pasti pernah, penyanyi dangdut pasti pernah. Ya, apa yang membedakan dari penyanyi pop sama penyanyi dangdut ketika make up? Kan misalnya sama-sama wanita. Penyanyi pop tuh maunya lebih flawless, Oke. no makeup look. Kalau penyanyi dangdut tuh lebih harus statement, lebih bold, lebih tebal, setebal-tebalnya gitu. Kayak kalau bisa bulu mata bisa buat manggil taksi. Oke. Ting, gitu. Tapi nggak semua dong. Kenapa? Nggak semua penyanyi dangdut gitu. Enggak sih. Cuma ada beberapa Ada yang. beberapa yang kayak gitu. Pernah dimarahin klien nggak? Pernah. Gara-gara? Gara-gara nggak sesuai sama ekspektasinya.
kan bingung ya kalau ya sekali lagi saya laki-laki gitu, saya tidak pernah di make up. Terus ekspektasi seorang wanita. Itu waktu yang marahin siapa? Klien tuh penyanyi bukan? Bukan ya? Biasa. Ya biasa lah orang biasa. Apa yang membuat dia marah kalau misalnya di sini merah jadinya hijau gitu atau satu di sini satu di sini gitu? Jadi nggak tahu sih, jadi dia Jadi subjektif banget kan itu? Iya. Nggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya mungkin di otaknya dia tuh makeupnya mau se-flawless mungkin gitu. Oke. Se-nggak makeup mungkin gitu. Nah, flawless apa sih artinya? Nggak tahu. tuh Kelihatan pori-porinya. Iya. Natural. Iya. Natural ya. Iya. Makeup tapi nggak makeup gitu ya. Terus udah gitu kayak enggak, soalnya di Amerika tuh nggak gini dalam bahasa Inggris. Terus udah gitu seolah-olah aku tuh nggak ngerti bahasa Inggris gitu. Terus dia ngomong nih sama teman-temannya yang orang Amerika juga pakai bahasa Inggris. Intinya ngata-ngatain lah gitu ya. Terus aku masih diem aja gitu. Terus kayak, kamu tuh bisa makeup nggak sih? Terus pakai bahasa Indonesia yang itu. Nggak gitu gitu. Di Amerika tuh ya. Tapi kan kita udah lihat ya tadi referensinya Amerika kayak apa ya. Terus kayak gitu di Amerika gitu. Ya udah, terus kayak ya udah aku sabar aja, aku diem dalam hati, gini amat cari duit gitu. Kamu balasnya di Garut gitu dong. Jangan kalah. Ketika saya di kampung di Garut nggak gini make upnya ini lah. Jangan dibales kayak gitu. Tapi dibayar nggak itu? Dibayar, alhamdulillah. Cash and carry. Cash and carry, alhamdulillah. Alhamdulillah yang itu mah. Ada yang paling ribet nggak? Itu tadi. Ya kayak misalnya ada ribet nih, kayak misalnya ketika dia bilang, oh bagus deh, tapi bisa nggak deh ininya dinaikin sedikit, terus jadi ketika naik segini, tapi pas dinaikin, oh ini jadi kurang naik, jadi dinaikin lagi. Dong. Pas itu, kalau ini warna merah gitu, tapi jadi banyak tapinya, Iya. akhirnya diulang semua gitu. Ada. Mungkin karena akunya juga self confidence-nya belum pede ya, jadi kayak aku masih kayak setiap kali step gitu tuh nanya, udah aman belum? Step itu apa? Setiap kali habis bikin alis, misalnya aku nanya kayak, udah aman belum? Gitu. Terus kayak pasang bulu mata, gimana? Udah aman belum? Gitu. Nah, semakin digituin, ternyata yang aku pelajari adalah semakin kita sering bertanya, maka orang akan melihat kita nggak pede. Jadinya banyak mau gitu. Jadi kayak, ya karena dia juga katanya, gitu. Bagus, cocok nggak? Sebenarnya dia juga nggak ngerti kali ya. Nggak ngerti, cuman karena aku bertanya, akhirnya jadi kayak dikasih pancingan, dikasih kesempatan untuk dia rewel. Jadi bulu alisnya, bulu matanya boleh di double 4 gitu. Alah, itu beneran bisa manggil taksi tuh, ting gitu. Manggil taksinya udah bukan gini lagi, gitu. Kibas bulu mata. Ada yang paling lucu nggak ketika makeup artist misalnya nggak mau diem? Ada lagi, ada. Sementara lu ya gini. Ada. Lagi make up, dia makan. Terus nggak apa sih kalau sambil makan. Terus nggak bisa diam, nengok kanan kiri, cewek kan. Terus aku juga ngerjain rambut, si hairstyling juga. Pokoknya aku lagi ngerjain, terus dia joget. Ada joget? Iya. Ada make up ada joget? Iya, Kang. Nggak joget gitu sih, cuman kayak gitu-gitu kan. Kayak kan sambil dengerin lagu ya. Terus udah gitu. Terus kupingnya kena kecapakan. Terus dia ngejeritnya, gitu. Pokoknya lebay lah. Pokoknya, sorry, gitu. Sorry. Tentu kan dibuka dan taruh sini. Nama aku hilang di peredaran kita. Habis itu terus di apa namanya dipakein lukas papau segala macam. Ya udah sih sebenarnya, cuman itu cerita setiap kali aku bikinin rambutnya dia, ada makeup artist lain tuh kayak, atau misalnya aku ngerjain makeup. Tapi sampai sekarang masih. Bukan, sekarang udah nggak. Kapok kena ada. Iya. Karena kamu bisikin, kemarin kan kena telinga. Jangan nanti sampai besok kena hidung. Dan kena pipi. Udah nggak. Mental dengan sendirinya. Gitu. Ada yang menarik nggak kira-kira misalnya
ketika kamu habis make up nih, seorang artis, pas selesai, terus kamu panik. Panik itu dalam kondisi, gila cantik banget ya, atau tiba, kok begini ya, kok jadinya begini sih? Pernah nggak sih? Pernah. Pernah juga? Pernah. Panik kondisi positif ya, bagus apa nggak? Pernah, in a good way pernah, di negatifnya juga pernah kayak, aduh kok nggak sesuai sama ekspektasi aku ya, menurut aku. Itu karena apa biasanya? Biasanya karena aku nggak, kondisi lighting nggak terlalu terang. Oke. Atau banyak kejedanya. Misalnya kayak bentar ya deh, aku ngambil sesuatu dulu, nanti balik lagi. Ke toilet dulu. Iya, aku ke toilet dulu. Bukannya apa-apa kalau misalnya lagi di langkah-langkah awal, foundation, bedak gitu-gitu, itu tuh suka jadi lupa kalau misalnya banyak skipnya gitu, banyak keberhentiinnya tuh. Jadi kayak tadi tuh udah, kalau misalnya pakai bedak nih, aku bedaknya udah nyampe ke daerah mana ya, gitu. Atau bisa berapa tepukan gitu ya? Iya. Atau tepuk tangan gitu? Tepuk pramuka. Tebal sebelah gitu ya? Atau jangan. Ya bisa jadi kan, itu kan karena mereka lupa kali ya? Iya. Jadi kayak itu biasanya kayak gitu. Atau lighting sih biasanya. Lighting ya? Lighting sama itu sering ke jeda atau tadi banyak bergerak dan sebagainya, itu berpengaruh ya? Juga. Itu berpengaruh. Karena biasanya jadi, aduh tadi tuh udah di bagian mana ya? Karena kan mesti dikit-dikit pelan-pelan gitu kan. Kalau yang positifnya? Yang positif. Kamu nggak nyangka bahwa, oh ternyata ini bagus banget ya hasilnya. Iya, aku ngerasanya kayak, aduh ini nggak maksimal sih aku gitu. Terus pas udah di kamera, hasilnya memuaskan. Terus orang-orang di label itu akhirnya calling lagi karena ngelihat credit title. Oke. Ya kayak dicari gitu, terus Dek, aku habis ngeliat video klip ini gitu, cakep banget di sini, nanti make upin lagi ya ini. Gitu. Padahal aku ngerasa kayak hari itu tuh itu bukan yang terbaik yang aku bisa kasih gitu, tapi ternyata itu works. Boleh dibisikin nggak? Artis pernah ngasih tip nggak ke kamu? Misalnya budget Dea sekarang itu 10 juta. Amin ya Allah. Terus tiba-tiba, Amin. Dek, nomor rekening kamu berapa, Dek? Nih, gitu. Pernah nggak? Enggak lagi. Pernah tapi enggak pakai nomor rekening, diamplopin aja. Tapi amplopnya tebel segini nggak? Curiga di dalamnya amplop lagi. Jualan. Amplop segini kan? Enggak. Uangnya 2.000-an tapi itu. Enggak. Lumayan buat jajan cilok. Ada langganan nggak sampai sekarang? Ngomongnya langganan. Kalau langganan tuh kayaknya bakso ya gitu ya. Apa ya namanya? Artis yang sama sering pakai jasa Dea. Mas Yofi. Mas Yofi, oke. Mas Yofi Widianto. Kang Hedi. Regina Geisha. Oke. Regina Putire. Teman-teman, apa namanya? Kan kalau dibilang kita panggil seorang makeup artist, kira-kira ini sih. Saya jujur dari tadi saya ngomong saya kurang memahami profesi ini karena memang saya juga bukan seorang makeup artist. Saya adalah pedagang bakso. Bisa aja. Dek, butuh space berapa banyak sih Dek untuk bisa dibilang, bukan bisa dibilang menunjang profesionalisme Dea untuk menjadi seorang makeup artist. Space, ruangan misalnya, atau ketika ada 4 anak band, lalu kamu cuma dikasih ruangan 1x1. Kita make upin ya. Berdiri misalnya. Enggak sih, sebenarnya spesifiknya nggak ada. Cuman aku tuh lebih concern kalau misalnya handle yang band dan udah senior punya ruangan sendiri supaya lebih private. Berpendingin udara. Iya, berpendingin udara. Supaya merekanya lebih nyaman gitu. Soalnya kalau misalnya nggak nyaman, biasanya impact-nya adalah ke kami dan ke lingkungan yang lainnya juga gitu. Terus kan ini dari tadi saya juga suka lihat tuh makeup artist tuh kan orang kayak bawa koper-koper gitu. Ini termasuk ini nih. Ya. Ini koper-kopernya. Ini sebenarnya isinya apa sih? Yang pasti bukan lontong yang tadi saya bilang ya. Bukan. Dodi bukan lontong, Dod. Bukan lontong, bukan
cilok. Bukan cilok, Ya, oke. Bukan. Ini isinya ada bedak, foundation, concealer. Dibukain gitu aja. Boleh. 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 Ini ada foundation, ada primer pelembab, ada skin tint. Ya, di bawahnya foundation kan. Nah, tatenya apa itu teh? Skin tint. Skin Tint. Terus ada foundation, ada ini apa Kang? Kalau orang Coba, Kang itu apa? Zaman dulu bilang lipstick. Bukan. Lipstick. Ini apa sih namanya? Coba. Concealer nggak tahu. Concealer. Teh buat kan akan kelihatan capek banget ya. Oke. Nah, di bawah mata dipakein ini supaya kelihatan lebih segar. Salah, gitu. kalau capek dia pakai itu tidur. Oh benar, Tidur. kirain teh pakai Tidur. uang ya kan? Nah. Oh iya benar tidur ya, pakai kasur ya? Iya lagi. Terus apa lagi itu ada apa aja? Ada lipstick. Kok nggak banyak banget ya bilang persen? Ini teh baru satu. Ini mah pura-pura bertanya sebenarnya istri saya juga bisa banyak kayak ginian Ya sebenarnya. kan, pasti teh Sarah punya. Ini teh baru satu. Biasanya aku membawa satu koper lagi besar. Berberat 30 kg. Allah Akbar, berat banget atau? Ya. Emang kalau 30 kilo adalah koper besar ini. Nggak ini semua. 3 kilo. Iya, nggak segini ya. Jadi, Nggak ini. tapi emang kalau misalnya kalau segini beratnya 3 kilo. Pah, gitu, maledog anjing gitu. Sieun. Jangan dong takut. Lebar anjing kalau dikejar-kejar. Pakai subtitle. Kita banyak bahasa Sundanya ya. Terus apa lagi? Ada maskara. Oke, maskara ada tahu yang buat ini. Iya, Eyeliner ada tahu ini. pensil alis. Ada eyeshadow tahu. Ada blush on, Blush on ada tahu. contouring, Tahu. ada loose powder. Apa powder? Loose powder. Apa itu? Ada tabur kayak gini Oke. tadi ya. Gitu. Kayak sihir tuh. Terus apa lagi ya Kang? Ada apa ini teh namanya? Oh ya, yang suka ini kalau sebelum makeup Face suka disemprot Ya ini kita face mist. Pakai face mist, semprot. Semprot biar awet. Biar Iya. awet. pakai formalin. Ulah atuh, jangan dong. Mau lebih awet lagi, Apa tuh? di Vernacle. Apa itu teh? Apa itu teh? Aduh, aku nggak tahu lagi. Tolong dong guys. Di Vernacle tuh ada proses biar mengurangi oksidasi gitu ya. Di besi, di Vernacle dicelup gitu. Udah awet. Oh, atuh muka orang teh gimana? Gitu terus ada lagi di depannya kuas. Kuas. Brush, ada kuas. Ini ada sampai ada peniti. Oke. Ada Body rambut. Body rambut ya. Ah, jangan dong, peniti buat di rambut gimana ya? Iya lagi tadi. Ada kuas. Ini yang aku bawa kuasnya segini. Oke. Yang di koper satu lagi ada lebih banyak lagi. Gitu. Coba, menurut Akang ini kuas untuk apa? Bukan buat ngecat ya? Bukan. Coba Tapi apa sih? sisi sini kan yang tebal ini. Ya. Ya karena dia lebar ya. Iya. Ih, aku takut deh. Aing aja, aing. Aing lah. Ya, oke. Oke. Tapi ya itu karena memang makeup artist itu seperti melukis wajah ya lebih Iya. tepat ya. Iya. Melukis wajah dengan pola-pola tertentu tapi bisa Betul. misalnya yang saya tahu juga muka yang apa namanya yang kotak itu harus bagaimana. Iya. Muka yang bulat harus bagaimana. Ada yang heart shape juga. Ada yang muka yang enggak mungkin lah itu ya. Enggak, trapesium nggak ada. nggak ada. Trapesium nggak ada ya, Kang. Tapi sekali lagi terima kasih Dea Dengan senang hati, Kang. sudah berbagi sama teman-teman semua bahwa di balik kelap-kelipnya dunia hiburan gitu ya, di balik megahnya panggung ada seorang makeup artist yang selalu membuat warna, selalu membuat keindahan dengan artisnya di depan. Karena gimana pun juga kalau baru mandi terus naik panggung ya udah jelek atau deh pasti secantik apapun tetap harus di make up lah ya, seganteng apapun. Terima kasih. Iya. Harus di make up. Betul. Ya. Mimpi Dea. Mimpi aku tuh pengen banget punya
sebuah komunitas Oke. yang berisikan perempuan-perempuan, memberdayakan perempuan-perempuan untuk bisa makeup, bukan makeup sebagai topeng, tidak menjadikan makeup sebagai topeng, tapi sebagai rasa syukurnya. Oke. Kenapa? Karena lately aku lagi ngerasa bahwa cewek-cewek itu cewek-cewek itu ya dengan akses yang begitu besar sekarang ya. Jadi orang tuh lebih gampang untuk praktek makeup gitu. Oke. Iya kan? Tapi dia nggak tahu apa yang bisa ditonjolkan dari wajahnya. Jadi aku menganggapnya bahwa semua makeup, semua orang sekarang jadinya sama gitu. Mukanya template gitu. Hidungnya template, matanya template, alisnya template gitu. Sebenarnya kan setiap orang tuh punya keunikannya masing-masing gitu. Dan itu yang harus disyukuri menurut aku. Jadi makeup itu adalah mari syukuri. Jadikan makeup itu sebagai rasa syukur bahwa kita punya mata yang kayak gini, ya udah dibikin indah aja, gimana caranya untuk itu jadi lebih indah gitu. Nah, aku pengen punya komunitas yang isinya adalah perempuan-perempuan yang mensyukuri akan apa yang diberikan Tuhan di tubuhnya. Saya adalah anggota pertama. Saya perempuan ya? Oh, nggak bisa dong itu ya? Ya boleh deh, yuk. Tapi makeup. Terima kasih teman-teman sudah sekali lagi Dea, terima kasih sudah berbagi Terima pada kasih, teman-teman semua Om Deddy. bahwa obrolan menyenangkan dan semoga bermanfaat juga buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Yang terakhir, kata Mutiara. Aku tuh dulu pernah dibilang sama orang yang gak deket-deket banget, mau jadi apa sekolah makeup? Emang ada masa depannya? Gitu, Cena. Terus 15 tahun kemudian aku ada di sini bersama Kang Deddy. Alhamdulillah masih dipercaya dan semoga berlanjut terus sama Mas Yofi, sama Kang Hedi. Terus beberapa kali aku di DM sama Kang Hedi. Kang Hedi bilang terima kasih udah make-upin beliau. Jadi untuk orang yang pernah bilang itu, aku di sini sekarang. Yes. Oke, top. Teman-teman terima kasih bersama Bedi Gunawan di Kilap Citra. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oh my god.